Namaste teman-teman, selamat datang kembali. Sekarang kita belajar lanjut ke part 3 tentang cakra. Ya, bagi teman-teman yang belum nonton yang part 2 dan part 1, silakan nonton dulu. Nanti saya kasih linknya di description. Kita bahas tentang cakra muladhara, cakra pertama. Untuk mengenali cakra, gimana sih? Ya, kita berawal dari kita melihat dari simbolnya. Jadi cakra itu ada simbol-simbolnya. Kalau cakra muladhara itu dia basicnya kotak. Kalau teman-teman lihat, ya, dia basicnya kotak. Dia ada petal. Petal itu kayak apa sih? Bunga itu ada ininya, seperti kelopaknya. Ya, dia ada 4. Terusnya dia ada segitiga terbalik. Ya, jadi ada 4 kelopak, daunnya kelopaknya, lingkaran, kotak, segitiga terbalik. Seperti itu. Apa sih maknanya? Ya. Jadi kotak dulu. Jadi kotak itu melambangkan ya elemennya. Elemennya itu kan elemen bumi, ya, elemen bumi. Dan juga bisa diinterpretasikan dengan 4 arah mata angin. Jadi utara, selatan, barat, timur. Bisa juga karena zaman dahulu, jadi bumi itu digambarkan dengan bentuk kotak karena bukan bulat, karena sebagai petunjuk. Zaman dahulu orang mau berpindah satu tempat ke tempat lain, dia harus melihat namanya peta. Peta itu selalu bentuknya kotak, petunjuknya. Ya, petunjuk bumi itu ya, perjalanan kita di satu tempat lain. Tapi petanya pasti bentuknya nggak bulat, tapi bentuknya kotak. Itu. Lalu ada gambar segitiga. Yes. Segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik. Ini ya. Ini segitiga terbalik ini adalah tempat duduknya ya Kundalini Sakti ya, Kundalini Sakti. Dia tidur ya, dimana Kundalini Sakti ini ya kan, yang dia berbentuk ular yang melingkar, ada 3,5 lingkaran. Dia melingkari, namanya linggam. Melingkari linggam. Ada bahasanya Siabaham apa? Saya lupa ya, sebut aja linggam deh gampangnya. Linggam. Linggam itu ada yang sebutnya siwa kalau saya tidak salah ingat. Jadi dia seperti silinder ya, panjang gitu ya. Ada beberapa orang memaknainya seperti alat kelamin pria, linggam. Dan Kundalini itu melingkari, ya, melingkari sebanyak 3,5 putaran, dan mulutnya itu menghadap atas, terhubung dengan namanya nadi Brahma, ya, energi terhubung. Nah, linggam ini belum benar-benar menyatu dengan Kundalini Sakti ini, belum. Dia akan menyatu nanti mulai sampai ketika mulai cakra ke-6 dan cakra ke-7, dia menyatu. Ya, linggam dan Kundalini Sakti ini dia akan menyatu. Dia seperti disimbolkan sebagai energi feminim dan energi maskulin, gitu loh, yang duduk di dalam yoni, ya, segitiga itu. Ini maksudnya, maknanya apa sih? Ini seperti
cakra dasar tuh kaitan sekali dengan namanya keinginan, ya, keinginan. Jadi seperti ada keinginan, dorongan yang kuat, ya, untuk dimana Kundalini Sakti, ya, dengan Linggam ini ketika dia menyatu, keinginan untuk menyatu, ya, atau dengan bahasa sederhananya adalah keinginan untuk kita mengenali Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Itu jadi ada dorongan energi untuk menyatu, itu seperti itu ya, dorongan itu. Nah, tapi sebelum untuk kita mencapai itu kan ketika dia sudah mencapai tahap akhir ya. Tapi energi Kundalini ini sangat bukan energi Kundalini, cakra dasar ini sangat berkaitan dengan kemampuan kita mengontrol diri, ya, atas keinginan yang paling mendasar. Yang paling mendasar tuh apa sih? Dalam hidup di bumi itu apa sih yang paling mendasar? Itu kan makan, istirahat, tidur, seks, dan udara, nafas, ya, keinginan dasar kita untuk. Nah, cakra dasar akan terbuka dan aktif, energi Kundalini mulai naik ke cakra berikutnya. Itu ketika kita punya kemampuan untuk, ya, kemampuan yang baik untuk mengontrol diri, ya, tidak hanyut, tidak melekat kepada hal-hal yang mendasar. Jadi kita tidak khawatir hidup itu, kita bisa kontrol diri, ya, tidak khawatir dengan hidup ini, mikir besok harus makan apa gitu loh, takut kepada hal-hal yang mendasar gitu loh, tentang hidup, ya, tentang makan, ya, termasuk takut akan kematian, kan hal-hal yang mendasar, ya, itu. Nah, jadi untuk naik ke satu cakra energi, ya, tulang Kundalini Sakti itu mulai naik, itu ya nggak mudah gitu loh energinya, ya. Karena untuk mengontrol hal yang mendasar itu ya nggak gampang juga, itu butuh berlatih yang kuat, ya. Yama, kalau di dalam sutra Patanjali, ya, Yama itu berarti mengontrol diri, ya. Caranya gimana? Nah, jadi ceritanya kita Kundalini Sakti menyatu secara utuh dengan Linggam, maka ada namanya cahaya, dan cahaya terang itu dimetaforakan sangat begitu terang, seperti jutaan matahari, cahaya matahari, ya. Maksudnya apa? Penerangan itu membuat kita dapat melihat kebenaran, ya, atau pengetahuan sejati, tattva janana, ya. Cara kita mengenali itu, ya, jalannya adalah untuk mencapai itu, ya, dengan tattva janana dan dhyana. Tattva janana itu mengenali pengetahuan sejati, dan dhyana itu, ya, dengan konsentrasi, meditasi, ya. Itu dalam kitab, ya, kuno tentang ketika Kundalini menyatu secara utuh gitu, dengan Linggam. Dia, ya, namanya di cakra soma, ya, dia sudah melewati cakra ke-6 sampai cakra ke-7. Itu. Nah, itu kan tadi kotak dan segitiga, ya, tempatnya Kundalini. Ada juga
kalau lebih detail lagi biasa digambarkan dengan gambar dewa-dewa. Ya, tapi kalau simple as simple tadi sudah cukup tadi. Tapi ada beberapa gambar cakra yang digambarkan secara detail. Itu digambarkan ada dewa, deity. Jadi ada di dalam ceritanya ini kan kelopaknya tutup, ada 4 kelopak tutup, ya. Nah, setiap kelopak itu memiliki energi-energi yang terhubung dengan para dewa. Ya, dewanya apa saja? Ada Ganesha, ada Brahman, ada deity Devi, ada satu lagi itu satu gajah. Saya lupa namanya, Airvirata apa siapa ya. Jadi gajah yang memiliki belalai 7 ya, yang ditunggangi oleh Dewa Indra. Jadi ada 4 simbol atau energi itu yang mewakili, ada namanya sebutannya Parananda, Virananda, terusnya Sahajananda, yang Sahajananda kedua ya. Terusnya dan Yogananda. Itu maksudnya adalah energi rasa bahagia yang begitu kuat, yang begitu besar, the great joy, rasa kesenangan yang alamiah, ya, rasa bahagia ketika bisa mengontrol diri, dan yoga ananda itu yang ketenangan dalam konsentrasi. Jadi energi-energi ini yang kalau sudah mekar secara utuh, maka Kundalini akan naik ke cakra berikutnya. Itu loh. Ya. Itu ya. Saya nggak bahas detail masing-masing dewa, teman-teman bisa cari tahu sendiri. Ya, ini mewakili itu. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Pokoknya intinya cakra dasar itu berkaitan dengan kita, kebutuhan yang mendasar supaya energi Kundalini naik ke cakra berikutnya ya, sampai akhirnya dalam penyatuan ya kita mengetahui pengetahuan sejati ya. Kita harus berlatih tidak hanyut kepada hal-hal yang paling mendasar gitu, kebutuhan-kebutuhan mendasar. Nah, kemampuan kita bisa mengontrol itu dan konsentrasi kita dan merasakan kebahagiaan untuk bisa melampaui itu ya, kita harus berlatih gitu. Nah, di dalam Kundalini kan ini ilmu cakra-cakra ini kan dari Kundalini Yoga ya. Tradisinya itu seperti tantra ya. Saya nggak tahu memang ini sebutannya tradisi tantra. Kenapa? Karena dia menggunakan simbol-simbol dan latihannya pun juga kita dengan simbol-simbol. Nah, salah satu latihan untuk kita berlatih ya, mengembangkan cakra dan agar terbuka dan Kundalininya naik, itu dengan kita membayangkan simbol tersebut. Jadi kita bayangkan simbol tersebut bisa kita visualisasikan. Jadi kita visualisasikan bentuknya ada kelopak ya, bunga yang terbuka, ada 4 di cakra dasar. Terusnya ada segitiga yang terbalik. Dia ada lingkaran, ada segitiga terbalik, dan ada kotak. Teman-teman bisa browsing, searching, lihat gambar cakra, simbol cakra dasar. Teman-teman imajinasikan gambarnya. Ini teman-teman bisa imajinasikan simbolnya. Ini seperti jadinya kita terhubung dengan energi cakra tersebut. Terhubung sambil kita melafalkan mantranya. Sebutannya lam. Lam itu
La itu yang saya versi simpel, versi penjelasan detailnya ada. La itu bumi, ya. Ng, eng, lang, ya. Eng itu kita anggap aja batin. Jadi ada penyatuan antara bumi dan batin. Kita lafalkan ketika kita imajinasikan. Sambil kita visualisasikan. Nah, nanti teman-teman rasakan ada getaran energi itu hadir di cakra dasar. Itu ya. Itu cara berartinya dan itu makna dari cakra dasar. Oke, itu dulu sampai sekarang ya. Nanti kita akan bahas untuk saat ini sampai sini dulu. Nanti yang berikutnya cakra-cakra berikutnya, dan cakra itu luas. Jadi nggak ini aja. Nanti akan saya bahas-bahas lain tentang cakra itu lebih mendalam lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Support terus channel ini. Jika boleh teman-teman nggak keberatan, bantu share ke medsos teman-teman. Klik share saja. Biar semakin banyak yang share, nanti saya akan semakin cepat untuk saya semangat ya. Saya mendapatkan semangat dari teman-teman untuk bikin video selanjutnya. Oke, thank you. Sampai jumpa kembali di pembahasan part keempat, cakra kedua. Ya, namaste.